أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi memberikan 3 amalan utama yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat sebelum tiba Ramadan dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi. 1, meningkatkan sholat. Kalau meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah siang dan malamnya. Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib 12. Ya, rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu. Menambah. Jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla isnatai asyrata rak'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardu siang dan malam. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsisten menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu kami usahakan istiqomah sampai meninggal tidak meninggalkannya. 12 itu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 rakaat karena terbatas waktunya, boleh 2 rakaat khusus untuk sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4, boleh berapa? 2. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, hafidtu asyra rakaatin, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat. Ini yang disebut dengan rawatib. Jamak dari kata ratib. Di luar ini mutlak. Mutlak ini ada yang berdampingan dengan salat fardu, ada yang terpisah. Contoh yang berdampingan, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ini bukan disebut rawatib, tapi salat mutlak. Cuma waktunya berdampingan dengan salat fardu. Jadi dia nggak memengaruhi salat fardu, cuma punya keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa salat 4 rakaat sunnah sebelum salat asar. Jelas ya? Kemudian apalagi setelah itu? Salat di antara 2 adzan dan 2 adzan ini, adzan dan iqamah. Tahiyatul masjid. Apalagi misalnya salat duha. Duha dibagi 3. Awal duha itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Namanya syuruk. Syuruk itu salat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Man shalal ghadata fil jama'ati thumma yaqudu yadhkurullah subhanahu wa ta'ala fa yusalli rak'ataini fakana alaihi ka ajri umratin wa hajjin, ya ka ajri ummatin wa hajjin tamatan. Siapa yang salat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, setelah itu tidak beranjak dulu, dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran. Quran surah 15 ayat 9 itu Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 itu Quran disebut dengan zikir. Bisa baca Quran, bisa berdoa. Doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Ya. Bisa dengan apa lagi? Bertafakkur, ya, mengaji, ta'lim, itu disebut dengan zikir. Ali Imran ayat 190 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, disebut dengan zikir. Bisa bertasbih. Zikir pagi petang, kalimat-kalimat thayyibah, ada itu di Quran surah keempat ayat 103. Jadi habis sholat subuh zikir dulu. Setelah itu muncul syuruk. Perjalanannya disebut isyraq, melewati masyrik, 1 tombak bayangan, dia sholat 2 rakaat, itu pahala sholatnya senilai haji dan umrah. Sempurna. Awal duha disebut apa? Syuruk. Pertengahan duha sekitar jam 9 jam 10. Jumlahnya 2 sampai 4 rakaat. Kurang lebih dari jam 8, 9, 10 lah, kurang lebih 3 jam itu. Yang terakhir adalah akhir duha, sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Ya, akhir duha itu jumlahnya dari 2 bisa 4 sampai 8 rakaat. Nanti ke malamnya silahkan tahajud, tingkatkan tarawihnya sampai ditutup dengan witir. Itu salat. 2 yang terakhir saya cepat, 2 yang terakhir adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 3 caranya. 1, banyak membaca, itu namanya qiraah. Kemudian mengkaji, kajian, tilawah. Itu tilawah itu di hadis Muslim pahalanya banyak. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Ya, kita ngajinya Quran hadis ya, biar ya, apa lebih kuat dalilnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum. Ya, siapa yang bisa tilawah Quran, ngaji, tafsir,
keluarkan misalnya untuk Ramadan 10 hari saya pengen tahu Al-Fatihah. Itu ketika dilakukan punya 4 keutamaan. 1, ghasyiyathum rahmah. Selama ngaji rahmat Allah dibentangkan. Kalau pengen doa cepat dikabulkan, kalau istighfar diampuni. Yang kedua, awas ini nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan dalam jiwa. Bapak Ibu pengen di rumah tangga nyari sakinah, isi dengan Quran di rumah. Amalan terakhir infak. Ya, hadisnya dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, ya, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat luar biasa dermawan dan lembut. Dan bertambah dermawan lagi ketika tiba Ramadan.